Peraturan Menteri Keuangan nomor 61 tahun 2022. Nah, sebelum PPN KMS ya, atau PPN kegiatan membangun sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kawan pajak semuanya, kita bertemu lagi di podcast kita. Saat ini kita akan coba bahas lagi nih masalah PPN ya. PPN lagi, gitu Mas ya. Seri PPN ya, Iya. Mas ya. Semoga kawan-kawan pajak tidak bosan ya dengan kami. Perkenalkan, nama saya Doni Kurniawan, saya penyuluh di KPP Madya Jakarta Utara. Podcast siang ini saya tetap ditemani oleh teman saya dari kemarin-kemarin juga sama nih. Silakan Mas Yofi perkenalkan diri sendiri dan menyapa kawan pajak sekalian. Baik kawan pajak sekalian, perkenalkan nama saya Yofi Fardian. Kami berdua adalah penyuluh pajak dari KPP Madya Jakarta Utara. Ya. Nah, siang hari ini kita akan membahas seri PPN lagi. PPN lagi. Ya, itu kita akan bahas mengenai Peraturan Menteri Keuangan nomor 61 tahun 2022. Nah, tentang apa nih, Mas? PPN KMS ya, atau PPN kegiatan membangun sendiri. Tapi sebelumnya nih saya punya sedikit pantun nih buat kawan-kawan pajak nih untuk pembukaannya ya. Kalau makan, makanlah satu-satu. Kalau mau minum, janganlah dengan berdiri. Cakep. Saat ini kita akan bahas PMK 61. PMK mengenai peraturan kegiatan membangun sendiri. Nah, oke. Kita lanjut Mas. Oke, kita lanjut. Ya, biar kita santai aja Mas ya. Iya. Oke, Mas, apa ini mengenai ruang lingkup nih. Ruang lingkup atau syarat-syaratnya Mas ya? Boleh. Syarat dan ketentuan. Betul. Kapan sih PPN KMS ini bisa diterapkan? Ya. Kadang-kadang kan banyak kan transaksi yang ini bukan PPN nih, ini ya PPN, ini PPN KMS, ini bukan. Iya, betul. Ini syarat-syaratnya nih. Kayak apa sih? Kita ulas satu-satu ya Mas. Boleh. Ya. Ayo Mas. Ya. Boleh. Nah, kita mulai dari kegiatan bangun sendiri itu definisinya apa sih? Kegiatan bangun sendiri itu apa? Apakah kita bangun sendiri, misalkan kita beli bata sendiri, kemudian beli semen sendiri, kita bangun sendiri gitu, sendiri atau gimana? Ya. Menurut PMK 61 tahun 2022 ya, kegiatan bangun sendiri itu adalah kegiatan membangun bangunan yang baru atau perluasan dari bangunan yang lama yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan oleh sendiri atau pihak lain. Iya. Gitu. Kata kuncinya satu tuh, oleh OP boleh, badan juga boleh. Tidak dalam kegiatan usaha. Gitu Mas ya. Ya, maksudnya misalkan clue kita wajib pajak itu kan misalkan perdagangan, jual beli barang, tapi tiba-tiba bangun gudang begitu. Itu berarti untuk ini berarti bangun gudangnya termasuk PPN KMS. Begitu ya. Iya, apabila ada tambah lagi nih, apa Mas? Nah, banyak lagi nih. Itu masih satu tuh, Iya. Oke, termasuk kegiatan bangun bangunan oleh pihak lain bagi orang pribadi atau badan, namun PPN atas kegiatan tersebut tidak dipungut oleh pihak lain. Itu juga termasuk dalam kategori PPN KMS. Ada juga kan Mas ya kan dipungut, ada juga kalanya yang dipungut gitu jasa konstruksi. Betul. Ya, itu dipungut sama pihak lain ya udah. Kalau di PPN udah dimasukin ke jasa konstruksi, udah nggak ada lagi tuh PPN KMS ya. Salah satu ya Mas ya. Salah satu biar tidak terjadi double pemajakan. Iya benar, salah satu. Oke. Kemudian ini Mas, kriterianya apa sih? Kriterianya PPN KMS itu apakah semua bangunan atau bangunan tertentu seperti apa? Ya, kita akan ini ada nih penjelasannya nih Mas. Iya, oke. Satu nih, konstruksinya itu terbuat dari kayu ya. Ada dari beton, pasangan batu bata atau sejenisnya, dan atau baja. Nah, kata hubungnya nih dan atau nih Mas. Ya, artinya? Dan atau. Jadi atas keempat item tadi itu ya, kayu, beton, pasangan bata atau sejenisnya atau dan baja itu bisa bersifat akumulatif ataupun salah satu. Katakanlah nih konstruksi itu terdiri dari kayu dan beton. Nah, udah masuk nih. Udah masuk. Tapi kalau kayu saja? Kalau kayu saja masuk juga. Karena atau. Dan atau bisa bersama-sama, bisa salah satu begitu ya. Atau mungkin cuman bata aja nih, bata merah aja nih gitu ya. Pasangan bata aja. Jadi sama. Itu juga kena ya. Sama juga. Yang kedua nih. Yang kedua.
diperuntukkan untuk tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha. Ya, contohnya gimana nih contohnya? Ya kalau tadi ini udah di samping di depan, bangunan untuk gudang. Gudang gitu. Atau mungkin juga nanti mungkin bisa untuk mes Mes karyawan juga bisa gitu ya. Nah, ini yang paling penting nih kuncinya di sini nih. Luasnya itu paling sedikit 200 meter persegi. Paling sedikit. Paling sedikit berarti minimal. Minimal. Kalau di bawah 200 kena nggak ya? Nggak kena Nggak kena. PPNS. Biarpun semua syarat-syarat tadi itu masuk. Konstruksinya pakai kayu, ada betonnya juga, ada bata merahnya juga gitu ya. Terus untuk kegiatan usaha, tapi cuma 100 meter persegi. Nggak kena. Nggak kena. Jadi minimal 200 meter persegi ke atas. Iya, itu. Ini syarat pentingnya nih malah Mas 200 meter persegi ini minimal ya. Minimal. Jadi kalau dia 200 meter persegi ya kena gitu ya. Oke, tadi kita udah bahas mengenai kriteria dari PPN KMS ya. Kemudian sekarang ini Mas, jangka waktu? Jangka waktunya. Waktunya. Kapan sih suatu bangunan itu bisa dikenakan kategori PPN KMS? Iya. Seperti apa? Jadi gini, kalau membangun itu ada kalanya modelnya sekaligus jadi. Sekaligus dibangun langsung jadi gitu jadi, ya. Ada kalanya juga dia bertahap. Jadi mungkin bulan ini dibangun, bulan depan ada pembangunan, bulan ketiganya break karena mungkin nggak ada dana gitu ya. Nanti jalan lagi gitu ya. Nah, itu kan bertahap tuh Mas. Nah, ada dua mekanisme yaitu pembangunan sekaligus dan juga bertahap. Batasannya apabila dia pembangunan sekaligus, maka pembayarannya itu tiap masa gitu Mas ya. Tiap masa. Katakanlah dia 6 bulan jadi nih, ya udah tiap masa dia akan bayar. Akan bayar. Kalau dia bertahap itu ada batasan waktunya. Sampai dengan berapa lama nih? 2 tahun saja. 2 tahun. 2 tahun. Jadi kalau dia bertahap selama 2 tahun ini dengan syarat-syarat tadi ya, 200 meter persegi, konstruksinya pakai baja, kayu, beton gitu ya. Nah, digunakan sendiri atau kegiatan usaha. Selama 2 tahun itu bertahap gitu ya, maka itu termasuk PPN KMS juga secara bertahap. Gitu. Bayarnya bertahap setiap masa. Setiap masa gitu. Kemudian saat terutangnya. Saat terutangnya pasti nih mulai dia dibangun sampai selesai. Mulai dibangun awal. Mulai dibangun awal. Jadi katakanlah bulan ini udah mulai bangun gitu ya. Maka dia di bulan depan harus ada setoran nih PPN KMS-nya. Sampai selesai. Sampai selesai begitu. Dari peletakan batu pertama sampai dengan bangunan itu jadi. Sampai itu jadi gitu. Tempat terutangnya. Tempat terutangnya di mana? Nah, ini tempat terutangnya ya di mana tempat itu didirikan. Di lokasinya. Lokasinya di mana itu dia tempat terutang. Jadi nanti ada mekanisme ada kalanya nih ya bangunan itu didirikan di tempat dia KPU terdaftar. Ini di wilayahnya dia gitu ya. Di wilayah kerjanya. Kalau dia terdaftar di wilayah utara gitu ya, dia bangunnya di wilayah utara sini. Tapi ada kalanya juga nih punya pengen bangun gudang juga nih di Semarang gitu ya. Udah di luar wilayah kita gitu ya. Betul. Nah itu nanti tetap terutangnya di sana. Terutangnya di lokasi. Di lokasi gitu. Tarifnya berapa sih Mas? Oh iya. Tadi udah ngomongin itu sekarang. Tarifnya. Yang tarifnya nih berapa nih tarifnya nih Mas? Oke, PPN KMS ini termasuk PPN besaran tertentu Mas. Besaran tertentu. Besaran tertentu. Jadi tarifnya tarif khusus. Tarif khusus. Biasanya kalau tarif PPN normal kan 11%. Nah, ini karena besaran tertentu tarifnya 20% kali 11%. Jadi kali tarif normalnya ya. Betul. Jadi tarifnya itu 2,2% kali DPP. DPP. DPP-nya ini apa aja Mas? Nah, DPP-nya apa saja? Apa aja nih DPP-nya nih? DPP-nya itu adalah semua pengeluaran untuk membangun bangunan tersebut. Iya. Kecuali pembelian tanah. Pembelian tanah. Tanahnya enggak boleh dimasukkan dalam DPP-nya. Ya benar. Jadi kalau enggak termasuk ya. Jadi kalau material terus apa lagi nih? Jasanya, tukang ya, itu masuk gitu. Di dalamnya. Nah, ini Mas biar agak gampang nih pemahaman kawan-kawan pajak ya. Tadi udah banyak kita singgung teorinya. Coba kita kasih contoh dikit saya gitu ya. Bacakan contohnya iya. Biar gampang untuk dipahami. Benar. Ya, ini pada bulan April 2022, Bapak Rudi mulai membangun sebuah rumah untuk tempat tinggal pribadinya. Luas keseluruhan dari rumah tersebut adalah 200 meter persegi. Berarti sudah masuk ya. Tadi juga sama nih untuk tempat tinggal ya. Betul. Jadi tempat tinggal. masuk juga nih. Masuk kriteria PPN KMS. Nah, biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Bapak Budi itu diantaranya adalah yang pertama pembelian tanah 200 juta. Iya. Kemudian pembelian bahan baku keseluruhan totalnya itu 180 juta.
Kemudian biaya upah mandor dan untuk tukangnya itu 70 juta. 70 juta. Nah, yang kena PPN KMS-nya itu yang mana? Gimana nih ngitungnya nih? Gimana cara ngitungnya? Tadi ada 3 pengeluaran Mas ya. Ada 3 pengeluaran. Beli tanah, Beli tanah, beli material, bayar tukang bayar atau jasa gitu ya. Nah, dari 3 item ini yang boleh dimasukkan adalah hanya material dan jasa. Yang tanah tidak boleh. dimasukin ke perhitungannya. Perhitungan jadi sama nih. Tarifnya PPN tetap sama Mas ya, normal ya. Untuk nasional kan 11%. 11%. Tapi ada besaran tertentu 20%. Jadi sehingga 2,2 kali DPP-nya. DPP-nya mana? Dari biaya pembelian bahan 180 ditambah dengan upah jasanya ya, jasa itu 70. tukangnya 70. 180 tambah 70 250 250. Kalikan 2,2%. Jadi PPN KMS-nya adalah 5.500.000 rupiah. Itu PPN KMS-nya gitu Mas ya. PPN Jadi itu. nggak terlalu mahal juga nih Mas ya kalau dibandingin dengan total pengeluaran Pak Budi ya. Betul. 250 tambah 200 juta 450 ya. Karena PPN cuma 5 juta. Sekian persennya kecil ya emang ya. Untuk negara insya Allah itu nggak memberatkan gitu Mas ya. Baik, berikutnya Mas, sekarang untuk penyetoran PPN-nya. Penyetorannya. Tadi kan kita udah kriteria membangun sudah, kemudian cara hitungnya juga sudah. Nah, kemudian cara penyetorannya. Ini gimana tata cara penyetorannya seperti apa Mas? Ya, nah ini mekanismenya ada 3 mekanisme yang ini ya. Yang pertama itu apabila pembangunan unitnya atau bangunan barunya nih ya biar gampang ya, itu di wilayah di mana dia terdaftar atau OP atau badan itu terdaftar gitu ya. Misalkan nih DKPP Pratama Jakarta Selatan, Ya, gitu ya, di Pratama Jakarta Koja gitu ya. Dia bangunnya di Marunda kan masih wilayah dia tuh ya. Masih wilayahnya. Wilayah Koja kan. Nah, kalau kayak gitu gimana? Itu pengisian SSP-nya menggunakan NPWP, OP atau badan itu. NPWP menggunakan badan atau SSP-nya. SSP-nya menggunakan identitas WP, OP atau badan yang bersangkutan. NPWP sendiri gitu ya Mas ya. NPWP sendiri. Itu untuk kasus di mana unit yang dibangun itu berada di wilayah KPP dia terdaftar. Gitu ya. Nah, yang kedua nih. Yang kedua, di mana dia membangun itu di luar wilayah dia terdaftar. Di luar wilayah terdaftar. Karena tadi kita samain ya, dia WP yang terdaftar di KPP Koja gitu ya. Nah, tetapi bangunnya di Priuk. Di Priuk. Nah, itu ada beda wilayah KPP nih. Betul. Nah, untuk pencatatan SSP-nya, penyetorannya itu menggunakan NPWP 0000 gitu ya, plus kode KPP Priuk. Kode KPP Priuk. KPP di Priuk. mana lokasi pembangunan itu dilaksanakan. Iya, di mana bangunan itu dibangun gitu Mas ya. Iya. Nanti gimana nih? Kan saya nggak tahu nih kode KPP di Priuk gitu ya. Nah, silakan Bapak Ibu kawan-kawan pajak sekalian itu tanya nih ke KPP kawan-kawan pajak. Kami ada pembangunan di wilayah sini nih. Ini kodenya masuk ke KPP mana? Nanti akan kita bantu nih carikan. Kodenya berapa? Iya, wilayahnya ini masuk KPP mana akan kita cari, kita akan kita bantu. Berapa, betul. Biar nggak salah setor Mas ya. Betul, kalau salah nanti PBK lagi nanti. PBK, iya nanti tambah kerjaan lagi Mas ya. Oke. Terus sama ketiga Mas. Yang ketiga tadi ada 2, sekarang yang ketiga. Nah, ini didirikan itu di mana NPWP-nya untuk OP yang tidak memiliki NPWP. Jadi ini yang OP yang tidak ber-NPWP. Iya, begitu yang ya. tidak ber-NPWP. Maka dia setornya tetap nih di mana unit itu dibangun, ya. Menggunakan NPWP apa? Ya kan nggak punya, ya pakai 000. 000 Pakai gitu ya. kode KPP di mana lokasi bangunan itu dibangun. Gitu. Ya, ini untuk NPWP untuk OP yang masih belum memiliki NPWP gitu. Oke. Kita lanjut Mas. Oke. Kan kalau sudah kita bayar, otomatis kita kan lapor ya. Dilaporkan di SPT. Nah, pada pengkreditannya nih. Iya, biasanya kalau PPN ada PKPM ya Mas ada ya. PKPM ya. Bisa dikredit nggak sih ini? Bisa Mas. Bisa. Tapi ketentuannya seperti ini. Ya. Ada beda. Ketentuannya seperti ini. Gimana Mas? Untuk pajak masukan atas PPN KMS itu yang bisa dikreditkan hanyalah atas PPN yang tercantum pada pembayaran SSP tersebut. Yang di-store aja, Mas. Di-store aja. Itu yang boleh dikreditkan. Jadi kan contohnya 5.500.000 nih. Nah, itu yang boleh dikreditkan. Iya, hanya itu saja. Iya, dan benar. nanti dikreditkan di B1. Di lampiran B1 itu SPT PPN. Iya. Nah, kalau misalkan nih Mas, B1 B2 Mas ya? Kalau PPN KMS B1 ya. Kemudian kalau misalkan nanti ada WP yang tanya, gimana dengan material yang udah kita dibeli? kemudian biaya
jasa untuk tukang dan vendornya apakah boleh Iya, dikrediitkan? pas Jawabannya dia dapat ini ya, pas dia dapat faktur gitu ya. faktur ya, faktur Ada di dari- fakturnya nih. Betul. Boleh nggak dikreditin? Tidak boleh. Nggak boleh, Nggak iya. boleh. Karena Benar. sifatnya adalah PPN besaran tertentu. Besaran tertentu, Nah, maka PM atas perolehannya tidak boleh dikreditkan. Kreditkan. Makanya yang boleh dikreditkan hanya Setorannya. atas setorannya saja. Jadi itu. emang negara ya itu sudah memberikan fasilitas yang banyak termasuk PPN KMS ini Mas ya. Betul. Di mana setoran PPN-nya itu udah kita perhitungkan di situ ya. Jadi tarif 2,2% itu udah include di situ udah ada PM-nya gitu ya. Memperhitungkan pajak Udah ada PM. masukannya. Tapi kita kasih lagi nih fasilitas tambahan. Yang di store Boleh dikreditkan. boleh dikreditin lagi. Jadi negara ini buat warga negara itu udah ngasih banyak gitu ya. Ya, semoga dengan adanya fasilitas yang kita berikan secara nggak langsung ini kepatuhan kita semakin meningkat. Itu Kesadaran harapannya. masyarakat semakin meningkat. Iya, jadi kalau biar- ada pemungutan sendiri maka terutang PPN KMK. Iya, seperti gitu ya. Benar, benar Mas. Oke, kalau tadi kita masuk ke pelaporan nih. Pelaporannya Mas. tadi udah kita setor, sekarang kita tinggal lapor nih. Lapor, Iya. ya. Pelaporannya gimana Mas? Untuk yang non PKP ini Ada dua yang- mekanisme. Betul. Ada dua skema. Yang pertama untuk non PKP ya. Jadi apabila non PKP tadi katakan ada yang NPP OP belum ada NPP-nya gitu ya. Apabila sudah melakukan setoran, OP tersebut udah dianggap melakukan pelaporan. Iya, Ya. Jadi setor sama dengan lapor. Tanggal setornya sama dengan tanggal lapor, Lapor, gitu. Karena tidak PNBP jadi tidak ada kewajiban untuk lapor SPT Iya, begitu ya. Oke. Nah, Kemudian untuk yang skema punya kedua NPP ini dan yang PKP? NPP dan dia PPKP gitu ya, maka wajib dilaporkan di SPT masa PPN 1111 di KPP dia terdaftar. Biarpun pembangunannya di lokasi yang beda nih dengan KPP dia, wilayah dia gitu ya. Tadi kan tadi contohnya tadi kan di Koja gitu ya, tapi pembangunannya di Tanjung Priok. Priuk. Nah, lapornya bukan di Priuk, setornya di Priuk, Tapi lapornya di lapor tetap di Koja. walaupun setorannya masuk ke KPP. Iya, begitu. Oke, kalau misalkan nih Mas, kan namanya bangun itu kan Iya, kadang-kadang kadang ada dananya, Iya, kadang enggak gitu. Mas. Kalau misalkan pada saat bangun kemudian di suatu masa atau bulan tiba-tiba kita nggak bangun nih, Nggak nggak ada ada- uangnya, nggak ada berhenti pembelanjaan dulu. sama sekali gitu ya. Nggak ada belanja, nggak ada pembangunan. nggak ada pembangunan. Nah, Jadi itu gimana PPNKM sih Mas? ya kalau seperti itu nihil, ya udah kita nggak perlu Nggak perlu setor di nggak masa perlu itu, lapor ya. juga, nggak perlu lapor, nggak perlu setor, nggak perlu lapor. Udah kita blank di situ. Nanti kalau di bulan depannya ada kegiatan lagi, pembelian, ada pembangunan lagi, silakan dilaporkan PPN KMS-nya. Bayar lagi. Gitu. Iya. Baik. Oke. Dan PPN KMS ini berlaku sejak 1 1 April April 2022. Iya. seperti itu. Kayaknya udah habis nih Mas ya. Iya, materi kita sampaikan di PMK 61. Insya Allah semuanya kita sampaikan. Apabila nanti dari kawan pajak, jadi podcast kami ini bukan hanya untuk teman-teman di ini ya, kawan pajak di Madya Utara ya. Iya. Ini kita sebar secara nasional. Kalau tadi saya juga mau izin nih, minta izin ke teman-teman yang di KPP Koja nih. Kita sebut-sebut namanya Contoh. sama teman di Kampung Tanjung Priok ya. Iya. Kita sebut namanya karena di wilayah Madya Utara juga wilayahnya juga ada yang kadang di Priok, ada yang di Pademangan gitu Mas ya. Iya, jadi Koja. Campur-campur gitu ya. Nah, sepertinya yang kita sampaikan cukup di siang ini podcast ini. Apabila ada pertanyaan silakan menghubungi kami di 0812 8686 5834. Itu nomor chat kami. Silakan WA kami digunakan Iya. ya di jam kerja jam 8 sampai dengan jam 16. 4 16 gitu. Terima kasih atas perhatian kawan pajak semua. Kami tutup apabila ada kesalahan pengucapan dari kami atau penyampaian kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.